rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Kita ada sampai pada saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya, Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, kita akan berbincang-bincang dengan hamba Tuhan di tempat ini. Dan pada saat ini saya sedang berada di GBI Taman Aster Harapan Indah, Bekasi. Dan pada saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Fontinus Paul Bulo, MTH, bersama dengan Ibu Indranik. Halo, shalom, Pak Paul, Ibu Indranik, puji nama Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, ini senyumnya ini luar biasa ya, semangat ya. Amin. Dalam pelayanan Amin. Tuhan. Apalagi sebelumnya kita sudah berbincang-bincang sama Bapak, kita sudah melihat bahwa semangatnya yang luar biasa, haleluya. Nah Pak, kalau boleh tahu diceritakan ke kita bagaimana awal mulanya Pak Pendeta melayani Tuhan. Awal mulanya Tuhan menaruh hati untuk pelayanan, untuk melayani Tuhan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saya bersama dengan istri, di mana saya kan sekarang ini menjadi kepala di GBI Taman Aster dan juga GBI AKM Bogor. Awal pelayanan kami sebenarnya juga saya nggak ada rencana awal jadi hamba Tuhan, karena saya anak hamba Tuhan juga. Jadi saya lihat kehidupan hamba Tuhan, wah ini nanti apalagi bapak saya di kampung ya sebagai pendeta. Pokoknya saya nggak tertarik lah gitu ya. Ya untuk melayani. Akhirnya saya sama SMP pada saat itu tahun 83 saya merantau ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru saya lanjutkan sekolah SMA. Selama saya ada di sekolah itu adalah berjual sendiri. Semua uang sekolah cari sendiri, kontrak rumah sendiri. Nah, akhirnya saya selesai, saya mau kuliah. Saya kuliah, tapi lahir rencana Tuhan. Tidak lulus, itu ada istilahnya dulu kalau masuk sekolah itu kan ada ujian yang harus lewati. Akhirnya saya coba kerja. Saya kerja dari satu PT ke satu sampai dan terakhir itu saya di PT Dimas Drilling, yaitu di bawah PT Caltex. Hidup saya biasa-biasa aja karena saya sebagai orang Kristen. Ya pokoknya saya hidup ya apa adanya yang saya aja gitu. Pokoknya kerja keras itu pasti saya berhasil. Dan akhirnya saya selama ada di perusahaan itu 3 tahun cukup bagus karena itu perusahaan di bawah Caltex. Kehidupan saya apa ya, gak ada sedikit pun kedamaian. Karena boleh banyak uang, saya pada saat itu kan masih bujangan, banyak uang gak apa-apa. Apalagi di perusahaan itu kita kadang 2 minggu off gitu ya, masuk bulan. Tapi gak ada damai sejahtera. Apa yang dosa yang dilakukan orang-orang yang sesuai itu, kita ikut aja. Dan apalagi kita mau ikut gereja, nggak ada lagi. Sampai saya kerja itu ambil uangnya dulu untuk apa, minum-minum, rokok lah, macam-macam itu kehidupan duniawi. Dan tiba pada saat itu saya ada diundang satu KKR ya di GPDI yang ada di Kota Duri di sana. Saya ikut. Setelah saya ikut, biasalah orang bilang kalau ibadah. Tapi ketika pendeta itu beri tantangan gitu, bahwa hidup ini kamu masih muda, ini masih ada kesempatan. Saya harus kalian bertobat gitu ya, anak-anak muda saya ini. Apalagi pada saat itu saya ingat kesaksian siapa itu, John Marpan, pokoknya ada seorang Batak itu yang bertobat gitu ya, penyanyi rohani, dia bersaksi. Nah, waktu itu saya ditantang untuk maju ke depan dalam ibadah itu. Saya lari ke depan, paling depan, nangis lah. Gak tahu ya, nggak pernah, udah lama nggak ke gereja. Semua yang lain maju ke depan, tapi didoakan.
Tapi pendeta itu tidak mendoakan saya. Begitu saya kecewa. Aduh, ini saya udah nangis-nangis angkat tangan menyerahkan kepada Tuhan supaya saya menjadi hamba Tuhan gitu loh. Pendeta itu bilang, "Dek, saya nggak doain, besok-besok kamu jadi hamba Tuhan." Saya pikir, aku jadi hamba Tuhan, ini hidupku, hidup dunia ini. Tapi puji Tuhan, saya pulang dari KKR itu, saya kembali kerja seperti biasa. Beda, saya damai sejahtera ya. Biasanya di tempat istirahat itu kami, maaf kata aja, kalau pas lagi istirahat itu nonton filmnya, film yang aneh-aneh itu, BF itu. Tapi setelah saya pulang dari KKR, waduh, saya sampai berubah karena saya di mesol kan. Saya bilang itu dia paling bisa dihentikan itu. Apa itu? Orang ada bos-bos di atas agak marah dengan saya. Enggak, ganti film yang baru tentang Yogi Jo, kan ada dulu Yogi Jo kan. Dia khotbah KKR, pasang itu, kaget orang-orang. Ih, film apa itu? Ya film rohani Kristen. Karena banyak di situ bukannya seiman. Nah, dari situ Bu, akhirnya saya setiap selesai kerja masuk kamar doa gitu. Doa nangis berdoa gitu ya. Saya bilang, saya mau karena kasih Tuhan begitu besar, dan saya ambil keputusan keluar dari perusahaan itu. Saya langsung kira 1 minggu saya ngomong sama Pak bagian manajernya, Pak, saya akan mau berhenti perusahaan ini, saya mengundurkan diri. Saya mau sekolah pendeta itu, saya ingat pada saya itu bulan Juni, bulan Mei sebelum saya udah lapor, bulan Juni saya datang dengan dia. Dia bilang, kamu ngapain kamu berhenti? Ini kan sekolah apa? Ini di bawah Caltex ini uang sudah bagus ini. Kamu sedih sekolah apa? Sekolah pendeta. Saat itu berumur berapa Pak? Saya udah 25 lebih ya. 25. Ya, 28 tahun ada sekolah. Jadi memilih keluar dari pekerjaan, langsung masuk ke sekolah pendeta. Iya, dia kaget. Akhirnya dia bilang gini, kamu pendeta jadi makan apa? Saya bilang, ya makan nasi juga sama apa-apa. Dan akhirnya tidak hanya 1 kali, sampai 3 kali saya datang ke tempat dia. Maksudnya ada jarak 2 hari, 3 hari, saya datang lagi. Dia bilang, oke, kalau keputusan Anda, kalau nanti Anda sudah masuk sekolah pendeta, kalau tidak berhasil jadi pendeta, kami udah di Caltex ini jadi pengkhotbah lagi atau bekerja lagi. Karena kamu kan hanya tamat SMA. Kami kuliahkan untuk Anda melalui profesi melalui sekolah apa kerja. Dan akhirnya saya keluar dari situ dengan baik-baik, yaitu saya datang ke Solo menjadi sekolah pendeta tahun 90. Nah, jadi ketemu sama ibu tahun ini? Lah, ibu begini, saya kan sekolah sudah di Solo itu memang sejak mulai 91 udah keluar saya penginjilan ke daerah-daerah bawa mahasiswa. Lalu 92, 93, 96 saya selesai di Solo. Karena di Solo itu saya 2 sekolah saya lewati. Yang pertama nggak lulus. Sekolah teologi itu. Teologi tidak lulus. Karena banyak pelayanan gitu. Ini teman-teman saya mungkin tertawa mereka kalau lihat ini Pak Paul betul-betul nggak lulus betul karena saya pelayanan terus masuk sekolah yang lain, akhirnya lulus di situ. Jadi kalau terhitung singkat cerita dari masih muda kan sudah pelayanan. Nah, ketika Tuhan antar di Harapan Indah ini bisa diceritakan. Jadi begini Bu, saya pertama dari Solo itu langsung pindah ke Pulau Gebang di Jakarta Timur, langsung di Bekasi. Nah, akhirnya karena ada teman saya, waktu itu saya disuruh ada jadwal pelayanan di Bogor atau di Puncak untuk melayani mahasiswa sebagai salah satu pembicara gitu. Teman saya yang ada di Persekutuan Doa Kasih Yesus Ministry, dia bilang mampirlah kamu di Jakarta Timur di Pulau Gebang. Apa saya datang satu di situ ada kebaktian tunanetra, ada kebaktian lanjut usia. Nah, saya namanya orang baru kan sebagai pembicara. Setelah itu saya lihat ada beberapa tim di situ termasuk saya bilang mantan pacar saya karena saya pacaran dulu dengan dia waktu itu. Dia ini rajin jemput orang tunanetra, kasih makan, terus
dibagi-bagi amplop. Wah, saya bilang hebat juga pelayanan di sini. Jadi bertemunya di situ. Iya, hati saya, wah ini mantap juga Amo yang satu ini. Berarti hatinya lembut. Nah, jadi di situ Bu saya ketemu. Akhirnya setahun setelah kita bertemu, sering saya Polindia dari Solo dengan Jakarta, dan akhirnya saya memutuskan pindah ke Jakarta, gabung di dalam satu persekutuan Doa Tunanetra. Jadi kami sebelum mengembalakan IGB Tama Aster, kami sudah melayani dulu di Sakti Tunanetra, melayani penginjilan. Itu tahun 95 sampai sekarang. Sampai sekarang. Wow. Ini kelurahan Tuhan. Puji Tuhan. Yang di Bogor itu ya Pak? Yang sekarang ada di sini. Kita ada sebulan 2 kali. Puji Tuhan. Kadang kita juga tempat lain juga kita adakan. Jadi itu namanya Persekutuan Doa Tunanetra ini kami jadikan satu namanya Perkumpulan Anugerah Amal Kasih. Ya, dengan kami melihat bahwa pelayanan tunanetra kan awal kita akan kembangkan pelayanan lanjut usia, pelayanan anak-anak jalanan dan pemulung. Ya, setelah itu kita adakan penginjilan ke daerah-daerah. Wow, luar biasa, menarik sekali. Iya. Nah, kalau jemaat ini ada berapa kakak? Kalau sekarang kita di sini 35 ada ya, sampai 40 kakahannya. Mereka ada juga yang sudah pindah-pindah. Ya, pindahnya itu karena mereka tidak tugas kerja. Saya juga seperti mahasiswa. Tapi kalau kita ibadah masih 50-60 sekali ibadah, kita 2 kali ibadah. 2 kali ibadah? Iya, pagi dan sore. Yes. Pagi dan sore, jadi kalau yang bergabung boleh ya? Boleh. Di sini ada setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore. Puji Tuhan. Nah, ini kan Pak, selama 2 tahun ini kan mengalami pandemi ini kan ya? Iya. Ada nggak kendala yang dihadapi oleh gereja ketika masa pandemi ini? Betul Bu, semuanya memang dampaknya ketika pandemi ini kita pasti alami. Tapi sebelum pandemi ini kami sudah membuka cabang di Bogor 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, terus tambah kemarin 1 tahun, udah 4 tahun. Wow. Sekarang di Bogor itu kami dari tempat ruko, sekarang dikasih tempat yang baik lah di Hotel Grand Forest. Itu semua anugerah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selain Tuhan pakai di mengembalakan jemaat dan juga Bapak pelayanan di bidang ada seperti tadi yang tunanetra ya, anak jalanan. Iya, betul Bu. Kalau anak jalanan kami dulu pernah kami kumpulkan, bukan di sini waktu saya ada di Jakarta. Nah, itu melayani itu juga tidak gampang ya, karena kami buat satu pertemuan. Hanya sekarang ini anak jalanan itu kita perhatikan kalau seperti ada di daerah terpencil, kita mengunjungi mereka kerjasama dengan teman-teman lain. Terus kita apa kira-kira kita berikan? Apakah melalui gurunya, apakah melalui fasilitas yang lain itu yang dari kami. Tidak harus kami full untuk melayani mereka, enggak. Kerjasama dengan yang lain. Yang diberikan. Diberikan. Termasuk juga kalau ada panti asuhan. Kita bersyukur sejak tahun 1995 dulu. Saya tidak, bukan saya pemimpinnya ya, waktu itu sampai 2004 ya, kakak ipar saya. Saya belajar dengan kakak ipar saya dulu, saya di Mentor, bahwa dia setiap pelayanan, yaitu apa yang ada dari dia beri kita. Wow. Luar biasa. Jadi saya heran-heran dia kasih handuk lah, kalau apa ya, makanan diusaha sendiri gitu. Nah, sejak itu kakak ipar saya 2004 kemarin saya lanjutkan pelayanan ini karena saya imannya seperti itu. Kita apa adanya, ya. Kecuali kalau ada teman-teman, Pak Paul kapan ada pelayanan tunanetra? Saya bisa dukung apa? Oh, kita kasih resmi karena kita punya administrasi di sini. Kita kasih informasi biayanya sekian. Dan kita tidak harus kita minta-minta, enggak. Kita hanya kasih informasi aja. Dana sekian kira-kira perlu. Dan sampai hari ini kami melayani mereka hidup dengan iman. Ya, barusan pasca kemarin kita juga layani. Mereka ada sekitar 70 orang hadir. Semua makan, semua dapat bikisan berupa sembako. Plus apa? Transportasi. Ya, jadi ini kami belajar dengan hal ini. Mungkin ada teman-teman yang
sudah lihat beberapa ada TV A2K, kita juga ada TV A2K. Jadi kami apa adanya. Ya, saya dulu Bu, pelayanan perkumpulan ini banyak teman-teman hamba Tuhan. Tapi dalam tanda kutip mereka melihat bahwa ini dana dari mana. Jadi kalau kita mau begini hanya memberi terus. Perlu kalau orang melayani kan harus PK gitu. Saya katakan dengan mereka, kalau kita melayani kita tidak dapat PK, kecuali hamba Tuhan yang kita undang. Karena pernah kami buka rekening bank ini, 2 BCA dengan Lipo. Lama-lama habis uangnya, ditutup lah nomor rekeningnya. Luar biasa loh pelayanannya. Jadi apa yang ada sama kita berikan memulai, untuk melayani Tuhan. Haleluya. Kita pingin dengar nih dari istri hamba Tuhan. Nah, bagaimana Bu mendampingi suami hamba Tuhan untuk melayani Tuhan? Apalagi kan pelayanannya juga bisa sampai ke daerah-daerah. Ikut terus ya, gimana nih? Bisa diceritakan? Tuhan, memang pada muda saya berjanji pada Tuhan. Tuhan, kalau kau berikan hamba Tuhan yang kau pilih, saya siap. Wow. Karena semua saudara saya sudah nikah, tinggal saya aja. Tuhan, saya siap, tapi hamba Tuhan yang kau pilih, hamba Tuhan yang kau berkati. Jadi saya puasa 3 hari 3 malam. Wow, Iya, luar biasa. puji Tuhan. Itu dalam pertemuan apapun dia senyum terus gitu. Murah senyum ya? Iya, Sampai sekarang juga kok. iya. Ternyata dia hamba Tuhan. Dia sudah puji Tuhan. Saya terima. Ya. Luar biasa ya. Dari muda memang sudah punya komitmen untuk menyerahkan hidup buat Tuhan ya. Luar biasa sekali istri hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, adakah kerinduan terbesar dari Pak Pendeta, Ibu Pendeta saat ini? Kerinduan untuk pelayanan kah? Atau apa yang Tuhan taruh di hati sekarang? Iya Bu, jadi jelas saja karena panggilan Tuhan itu yang tertinggi bagi saya. Ya, di sekian banyak orang yang dipilih, dipanggil, semua orang dipanggil, tapi dipilih sedikit. Kerinduan kami dalam pelayanan kami, baik melalui pengembalaan, supaya jemaat itu, karena kami ada satu visi misi adalah keserupaan dengan Kristus. Jadi jemaat itu baik yang pelayanan tunanetra, umum, sama di hadapan Tuhan. Itu mereka harus dibawa kepada kualitas pengenalan Kristus secara pribadi. Lalu tugas yang kedua misinya mencari, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Karena banyak sekali jiwa yang terhilang. Yang terhilang itu ya terutama orang yang nggak kenal Kristus. Kita menjadi berkat, kita menjadi saksi. Ada juga orang-orang yang sudah Kristen tidak lagi ke gereja karena dia kecewa, karena macam-macam, ya kita layani orang itu. Atau orang tidak tetap pengembalaan, tidak salah kita. Makanya tunanetra ini mereka, saya hari Minggu saya ajak mereka ke gereja masing-masing, tapi hari Sabtu kita adakan ibadah. Dan kami tidak sedikit pun untuk membedakan kalau mereka hari Minggu jam 5 atau jam 9 pagi itu ibadah. Karena tunanetra ini ada pemain musik kami, dia tetap, dia buta, tapi dia melayani musik luar biasa. Ya, jadi kami memberikan hak yang sama, kita tidak beda-bedakan. Ya. Justru melayani mereka yang buta luar biasa ya, karena ada kesan sedikit bisa saya sampaikan. Oh, saya begini, waktu saya melayani di pelayanan anak jalanan dan pemulung di daerah Jakarta Timur, dari dulu lokasinya itu Coca-Cola. Nah, dulu kita dikumpulkan salah satu di situ adalah kerjasama dengan 5 roti 2 ikan. Nah, tunanetra ini dia Pendeta Efraim pemain keyboard di situ. Dan saya pembicara pada saat itu. Akhirnya dia tadi ngantar dari rumah itu istrinya. Kebetulan istrinya tidak sampai siang hari, dia karena ada acara di gereja. Dia minta Pak Pendeta Paul, nanti Pak Efraim bisa ikut dengan Bapak. Oh boleh, saya antar. Tapi pikir saya, yang saya tahu jalan itu dari tempat acara ibadah itu harus lewat Cakung, balik ke Pulau Gebang, baru nanti mau ke Cilincing gitu ya. Dia bilang dengan saya, jangan, itu terlampau jauh. Setelah saya bonceng dia
tunanetra ini aturannya saya yang menunjukkan jalan, kan begitu Bu ya? Iya. Karena saya yang melihat, iya dong. Karena saya tidak tahu jalan, saya tanya dia. Jadi dari perapatan lampu merah keluar dari tempat ibadah, dia bilang dari lampu merah ini lurus, nanti kamu ada belok ke kanan, terus lurus lagi ke kiri, lurus lagi ada tempat ini, lalu baru rumah saya gitu. Jadi setiap lampu merah, saya tanya dia, jalan kemana Pak? Terbalik ya. Dan ini jarang seperti itu. Orang melihat yang menuntun orang buta. Ini terbalik. Terbalik ya. Orang buta yang menuntun orang melihat. Ini benar-benar kejadian ini. Nah inilah banyak kesan dengan tunanetra Bu. Jadi makanya saya punya visi ke tunanetra ini. Bukan saja mereka hanya mengenal Yesus secara pribadi ya, tapi bagaimana mereka juga iman, kualitas mereka bisa berusaha ya. Ada satu hamba pelayan kami Pak Joni Purba, dari dulu dia hanya mijit ya. Waktu kita doakan tempat itu ya. Terus rumahnya juga, sekarang rumahnya udah jadi, udah dibeli. Anaknya 4 sarjana semua. Dan sekarang dia sudah jadi pengusaha grup. Dia sudah 2 mobil. Saya bersyukur, dia punya mobil 2, saya belum ada. Puji Tuhan, bisa memberkati. Jadi saya bersyukur, saya bersyukur Bu. Luar biasa. Jadi bisa saya supaya mereka bukan saja mereka hanya iman, dan mereka juga harus apa yang mereka imani itu, mereka harus ada usaha. Ya, ada yang sekarang saya tidak lagi minta-minta di jalan itu. Kita harus bisa bertumbuh di dalam iman. Ada pemain musik Bu. Pak Handil Faan namanya, itu teman saya juga. Sekarang dia ke Eropa. Saya belum pernah ke Eropa. Luar biasa ya. Jadi membuat orang merasa berharga. Itu. Ya. Itulah hati seorang gembala ya. Hati seorang hamba Tuhan yang mempunyai hati untuk pelayanan, membuat orang-orang yang mungkin secara manusia tidak berharga, tapi dia merasa berharga di dalam Tuhan. Luar biasa sekali. Sebenarnya banyak yang kita mau obrolin, tapi dalam waktu durasinya tidak memungkinkan. Nanti kita sambung lagi ya Pak ya. Terima kasih. Puji Tuhan, luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih sama-sama kepada Bapak Pendeta Paul dan Ibu Indrani. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Puji Tuhan, rekan-rekan terkasih, kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari hambanya, dan pada saat ini kami percaya bahwa setiap kesaksian ada hikmahnya, dan kami percaya mujizat Tuhan tetap berlaku dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, rekan-rekan yang terkasih, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mensupport pelayanan beliau, kami memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu memberikan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang sudah tertera dalam program kami. Puji nama Tuhan, kita akhiri bincang-bincang kita dalam program Living for Christ Indonesia. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.